Membangun konsepsi geopolitik. Konsep geopolitik bagi suatu negara atau bangsa adalah penting jika sesuai dengan kadarnya. Dalam dunia yang didukung oleh teknologi yang canggih, sebenarnya tidak ada yang cocok lagi. Membangun kekuatan di darat, di laut maupun di udara tidaklah cukup efektif jika perang antar manusia dalam skala perang bintang. Membangun konsepsi geopolitik di zaman Perang Dunia II sudah tidak populer lagi. Pemetaan politik yang akan menggusur lagi kepada Pan-Region adalah Huntington dengan teori benturan peradabannya. Di bawah ini diusulkan suatu usulan hipotesis untuk membangun konsepsi geopolitik di masa yang akan datang, yaitu dimensi ruang, dimensi perbatasan negara, dimensi kekuatan, dan dimensi keamanan negara. Dimensi ruang. Ruang adalah ruang hidup seluas negara. Batas negara di lautan dan di darat akan berbeda jika dilihat dari dimensi ruang. Ruang adalah inti dari geopolitik. Menurut Hausfer, ruang adalah dinamika dari politik dan militer. Dengan demikian, geopolitik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengaitkan ruang dengan kekuatan politik dan kekuatan fisik, militer, dan ekonomi. Kekuatan politik akan menginginkan penguasaan ruang dalam arti pengaruh. Jika ruang pengaruh diperluas, maka akan ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, dan kerugian akan lebih besar apabila hal itu terjadi melalui perang. Berkurangnya ruang negara dengan sebab apapun akan memberi dampak psikologis kepada penduduk. Kehilangan ruang berarti kehilangan kehormatan negara. Walaupun Republik Rakyat Cina mempunyai ruang yang sangat besar dan akan tetapi masih tetap berusaha untuk mempertahankan pulau-pulau kecil di Laut Cina Selatan. Dulu ruang hidup secara ideal harus dapat memenuhi atau mendukung kehidupan bangsa. Apabila tidak demikian, timbul kecenderungan untuk menambahnya. Dan inilah awal dari peperangan. Pada zaman modern sekarang ini, ruang hidup tidak lagi berfungsi demikian. Contohnya Singapura. Semua kebutuhan hidup dibeli dari luar dan dibayar oleh bayaran industri dan jasa. Oleh karena itu, nilai strategis ruang akan bermakna apabila dikaitkan dengan produktivitas penduduknya. Hal ini terkait secara langsung dengan faktor-faktor karakter pengetahuan ekonomi dan industri. Dari segi strategi luas, ruang negara juga menentukan tingkatan rasa aman dari penduduk dan akan menentukan karakter dari bangsa. Dalam dimensi ini, ruang juga dapat dilihat sebagai kondisi dan situasi geografis yang selalu berusaha agar negaranya memperoleh posisi yang lebih baik lagi. Ini dapat dilakukan dengan mengubah teritorial dan sumber-sumber kekayaan alam. Selain itu juga adanya natural resource yang merupakan sumber-sumber kekayaan alam yang sekiranya dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran. Negara dalam konteks sebagai ruang sebaiknya dibangun dengan suatu pendekatan ekologis. Teori ini merupakan teori keserasian hidup antara manusia dan alam lingkungannya. Secara lugas, penulis berpendapat bahwa kearifan lokal adalah pilihan yang paling cocok. Kesalahan pengelolaan negara yang paling krusial adalah melencengkan pola hidup manusia yang ada di dalamnya dengan kondisi alam lingkungannya. Setiap negara dianugerahi dengan potensi alam lingkungannya yang cukup. Kerusakan suatu negara pada dasarnya adalah akibat dari keserakahan manusia dalam memanfaatkan alam, yaitu adanya penggalian sumber daya di suatu tempat tetapi dipindahkan secara tidak adil tanpa kompensasi yang sebanding. Dalam dimensi ruang, geopolitik masa depan bukanlah dibatasi oleh batas-batas negara. Gejala hilangnya batas-batas wilayah adalah bahwa manusia bebas bergerak ke pelosok dunia. Uni Eropa secara bertahap telah menjadi suatu lingkungan bioma kehidupan. Suatu saat mungkin Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika.
Gagasan ini sebenarnya bukan didasarkan pada penyatuan negara-negara, tetapi didasarkan pada keinginan bahwa pengelolaan dunia sebaiknya diatur secara bijak dalam suatu komitmen bersama untuk saling memberi dan menerima. Setiap orang dan negara-negara bagian tidak menunjukkan kekuatan dirinya lebih baik daripada negara lainnya, tetapi saling membantu untuk sama-sama hidup sejahtera. Dimensi perbatasan negara. Batas negara pada zaman sekarang sebenarnya terletak jauh dari luar batas negaranya sendiri. Batas negara dalam konteks globalisasi tidak memiliki makna yang pasti karena masyarakat dunia sudah sangat dinamis dan terus bergerak. Frontier pada zaman sekarang ini menjangkau batas imajiner sejauh mana kepentingan nasional terjamin perwujudan atau pemenuhan. Pada masa yang lalu, batas negara adalah sesuatu yang sangat penting dan masuk dalam strategi pertahanan negara dengan wajah kekuatan militer. Keadaan ini memaksa negara-negara di suatu kawasan melakukan kerjasama untuk menghadapi persaingan global guna meningkatkan bargaining power. Faktor-faktor dalam bargaining power bukan saja soal harga, tetapi juga penting adalah keamanan. Membangun konsepsi geopolitik di zaman sekarang sebaiknya memiliki dua sisi, yaitu memahami batas negara dalam dimensi fisik dan dalam dimensi imajiner. Batas fisik boleh saja stabil, tetapi batas imajiner sebaiknya dikendalikan atau diwaspadai secara baik. Negara-negara barat yang sudah maju memiliki batas fisik yang tetap, tetapi batas imajiner sangat luas menembus batas-batas fisik negara lain. Pengaruh batas imajiner perlu disadari oleh setiap warga negara. Karena itu mereka harus terdidik. Perilaku warga negara pada dasarnya merupakan hasil perpaduan perintah dari berbagai negara yang memiliki batas imajiner yang sangat luas dan beririsan satu dengan lainnya. Contoh konkret adanya batas imajiner telah mempengaruhi kita, misalnya perilaku kita yang terpaksa tunduk kepada Jepang, Australia, dan Amerika Serikat secara sekaligus. Terpaksa tunduk kepada pemerintahan karena kita telah mengambil kredit motor produk Jepang, membutuhkan susu dan terigu. Batas imajiner suatu bangsa dapat dipetakan dalam sebuah lembaran peta pengaruh suatu negara di negara lainnya. Dalam dunia bisnis telah dikenal dengan pemetaan daerah pemasaran produk barang. Semakin besar angka penjualan barang di suatu daerah, maka besar pula angka pengaruh di daerah tersebut. Pemeliharaan basis-basis wilayah pemasaran biasanya diiming-imingi dengan hadiah yang sengaja dimenangkan oleh masyarakat setempat di daerah tersebut. Indonesia secara fisik masih memiliki batas negara, tetapi secara imajiner sebenarnya telah tiada. Pengaruh negara-negara lain telah lama berpengaruh di negeri ini, hingga identitas yang asli semakin pudar dan kehendak bebas sebagai warga negara juga semakin hilang. Dengan cara ini, geopolitik Indonesia yang dikenal dengan wawasan Nusantara seolah-olah telah dilupakan oleh bangsanya sendiri karena tidak menjadi kekuatan untuk membangun bangsa yang mandiri. Sesuatu yang tersisa barangkali adalah keyakinan bahwa lautan bukanlah pemisah antar pulau tetapi masih bertahan sebagai pemersatu bangsa.